ya. Jadi buat kalian yang mau produknya ada di meja ini, bisa langsung hubungi kami. Selamat datang di Salcom Tech. Jadi pada hari ini tiba saatnya kita akan membahas siapakah perangkat yang paling cepat di antara produk di depan ini. Jadi Sobat Saga, kita semua tahu kalau produk di depan kita ini merupakan sebuah hardware yang digunakan untuk menyimpan data. Itu kalau kita lihat dari fungsinya. Kira-kira apa sih bedanya dari hard disk, SSD SATA, SSD M2? Jika dilihat dari komponennya, hard disk atau HDD kalau dibongkar dan dilihat di dalamnya, nah ini kita tunjukkan ya gambarnya, maka ada beberapa parts, yaitu seperti cakram magnetik atau plater, nah, atau bisa juga disebut piringan besi. Nah, di situ itu tempat data kita itu disimpan. Lalu ada spindle. Nah, spindle ini adalah penahan plater atau yang memutar piringan cakramnya. Lalu ada read write arm. Nah, fungsinya ini untuk membaca data ketika plater bergerak. Dan yang terakhir adalah aktuator. Jadi aktuator ini adalah motor yang menggerakkan read and write arm. Nah, kalau kita lihat gambar ini, hard disk sebagian besar itu parts-partsnya itu bergerak semua. Ketika ada salah satu part yang tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya, kemungkinan besar hard disk itu pasti rusak atau tidak bisa digunakan. Kalau SSD, Solid State Drive, adalah tempat penyimpanan data yang menggunakan IC atau memori untuk menyimpan informasi dan data kalian. Mungkin bagi kalian yang belum paham, jadi gini deh, Sobat Saga pasti tahu kan yang namanya flash disk atau USB drive. SSD itu merupakan gabungan antara flash disk kecil itu dijadikan satu. Oke, kalau begitu Sobat Saga, kita tunjukkan gambar SSD di sini. Di dalam SSD kita dapat melihat sebuah controller, yaitu fungsinya untuk menjalankan coding yang mengatur jalannya data. Lalu ada flash memory, fungsinya untuk mempertahankan data tanpa adanya suplai daya listrik secara terus-menerus, agar file yang disimpan tetap presisi dan tidak korup. Oke, setelah itu kita bisa lihat DRAM. DRAM ini adalah versi upgrade-nya dari flash memory. DRAM memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu memfokuskan kecepatan akses data di dalam SSD. Setelah itu, fungsi kedua untuk mempertahankan data yang disimpan agar tetap presisi. Lalu kita bisa melihat buffer atau cache. Fungsi buffer ini seperti RAM, tapi dengan kecepatan yang tinggi, digunakan untuk mencocokkan kecepatan data dan meningkatkan arus data yang sedang diproses. Lalu kita bisa melihat yang terakhir adalah baterai atau superkapasitor. Fungsinya adalah untuk menjaga integritas data sehingga data dalam cache dapat disalin di dalam drive saat listrik mati. Basically, ini seperti baterai kecil di dalam sebuah SSD. Untuk SSD sendiri, itu ada dua jenisnya, yaitu SSD SATA 3 dan SSD NVMe. Kita bisa lihat Sobat Saga, kalau gambar yang sebelah kiri saya ya, ini adalah sebuah SSD dengan konektor SATA 3. Dan di sebelah kanan saya, ini adalah SSD dengan jenis konektor NVMe. Yang membedakan adalah tentu harganya. Oke, serius. Nah, memang bener ya guys, untuk harganya terutama SSD NVMe itu masih tergolong mahal. Tapi untuk yang SATA itu sudah cukup murah kok. Selain harga, SATA dan NVMe memiliki perbedaan di konektornya. SSD SATA 2,5 inci sudah menggunakan konektor yang sama dengan hard disk, yaitu SATA 3. Sedangkan NVMe konektornya menggunakan M.2. Dan kecepatan maksimal SATA 3 di 600 Mbps, sedangkan NVMe Gen 3 itu di 3000 Mbps, lalu Gen 4 di 7000 Mbps. Yang penting SSD, apalagi untuk tempat OS kalian beroperasi, biasanya di drive C. Nah, supaya bisa mempercepat segala loading yang kalian temukan saat memakai hard disk.
Oke, kalau begitu apa sih keuntungannya memakai SSD dibandingkan hard disk? Tujuan utama untuk pakai SSD pasti SSD itu lebih cepat ya sobat jaga. Kalau kita urutkan kecepatannya dari yang paling lambat sampai yang paling cepat, nomor satu itu adalah yang paling lambat tentu saja hard disk. Lalu yang kedua itu adalah SSD SATA, dan setelahnya baru SSD NVMe. Keuntungan kedua adalah kalau kalian memakai SSD, data kalian bisa lebih aman karena komponen SSD itu tidak ada yang bergerak. Jadi presentasi untuk parts yang rusak itu lebih sedikit. SSD tidak menghasilkan getaran, aman dari gaya magnet, dan lebih aman juga dari benturan atau impact. Keuntungan yang ketiga adalah konsumsi daya dari SSD itu lebih irit dibandingkan hard disk. Oke, apakah kita harus membeli sebuah SSD, terutama yang NVMe, dengan harga yang begitu mahalnya? Tentu saja itu sesuai kebutuhan kalian dan sesuai budget kalian. Kalau kalian mau menyimpan data yang dengan ukuran yang besar, kalian tentunya membutuhkan sebuah hard disk, karena hard disk itu memiliki cost dengan value per gigabyte-nya lebih murah daripada yang lain. Sedangkan kalau misalnya kalian mau traveling dan membawa data yang lumayan besar, tapi takut kalau misalnya datanya ketika jatuh nanti hilang, kalian belilah SSD SATA. Karena dengan SSD SATA kalian tidak perlu ragu lagi data kalian bisa hilang karena adanya kecelakaan, yaitu jatuh ataupun malfunction daripada part di dalamnya, dengan speed yang masih lumayan tinggi. Ketika kalian membutuhkan sebuah drive sebagai tempat sistem operasi seperti drive C, tempat OS kalian berjalan, itu kalian membutuhkan sebuah NVMe, karena SSD NVMe bisa meningkatkan kecepatan loading daripada program-program yang kalian jalankan di PC. Maka itu kembali lagi kepada kalian, sesuai kebutuhan, sesuai budget kalian. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir tanpa skip-skip. Jadi ini adalah video perbedaan antara hard disk dengan SSD SATA dan SSD NVMe. Oke, buat kalian yang sudah terbantu, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Dan bagi kalian yang masih ingin membahas tentang perbedaan dari SSD dan hard disk, silahkan komen di bawah. Saya Erik dari Sakomtek Review. Sampai jumpa di video Sakomtek selanjutnya.